Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 188, Jordan ingin bertemu Russell. Jordan tidak punya waktu untuk menyelidiki Russell. Namun, 10 tahun lalu dia cukup berkuasa, dan sekarang, dia telah menjadi orang terkaya di Houston. Dia pasti orang yang sangat cakap. Banyak wanita cenderung sangat mengagumi pria berkompeten seperti dia. Jordan berkata, ketika keluargamu mengalami masa tersulit 10 tahun lalu, dia berdiri untuk membantumu. Sekarang saat kamu berada di titik terendah dan putus asa, dia muncul lagi. Kau pasti berpikir dia penyelamat hidupmu yang hebat, ya. Perkataan Jordan penuh dengan kecemburuan, tetapi dia tidak lagi berada dalam posisi untuk marah pada Victoria. Victoria dapat mengetahui bahwa Jordan cemburu. Dia berkata dengan suara lembut, saya sungguh sangat berterima kasih kepadanya atas semua bantuan yang telah diberikannya kepada saya dalam 10 tahun terakhir ini. Jika bukan karena dia, aku mungkin sudah menikah dengan orang sembarangan dan hidup dengan gaji bulanan beberapa ribu dolar. Aku mungkin akan berdesakan naik kereta bawah tanah untuk bekerja setiap hari dan pulang ke rumah dengan daftar panjang pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan, seperti mencuci pakaian, memasak, dan mengurus anak-anakku. Aku tidak akan punya kesempatan untuk bertemu denganmu. Meskipun aku pernah menjadi kekasihnya selama 3 tahun, kini dia terasa seperti orang asing bagiku, dan aku sama sekali tidak punya perasaan apapun padanya. Jordan bertanya, benarkah? Victoria berseru sambil tersenyum, tentu saja. Dia sudah sangat tua, dan rambutnya sudah memutih semua sekarang. Dia mungkin akan botak dalam waktu 2 tahun atau lebih. Dia sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada orang lain ketika aku punya pacar yang tampan? Sayang, jangan cemburu lagi, oke? Victoria mulai membujuk Jordan seperti gadis kecil. Sebenarnya, Jordan juga sudah lama berhenti marah karena hasil yang diharapkannya jauh lebih parah daripada kebenarannya. Jordan sangat percaya diri dengan penampilan fisiknya karena dia lebih muda, lebih bugar, dan jauh lebih tampan daripada Russell. Meskipun dia mungkin lebih kaya dari Jordan sekarang, Jordan yakin bahwa dia akan mengalahkannya. Orang terkaya di Houston. Itu bukan apa-apa bagi Jordan. Tentu saja, Russell telah mendominasi dunia bisnis selama beberapa dekade, dan dengan pengetahuan, kecerdasan, dan kemampuan sosialnya jauh lebih unggul daripada Jordan. Russell tidak hanya membantu Victoria kali ini tetapi juga secara tidak langsung membantu Jordan menyelesaikan konflik antara Chayden dan Jordan. Selain itu, dia tidak meminta Victoria untuk tidur dengannya atau melakukan hal-hal yang berlebihan. Dia hanya membantunya tanpa syarat. Jordan merasa bahwa Russell adalah orang yang hebat atau hanya berpandangan jauh ke depan dan memiliki pikiran yang teliti. Dia sungguh ingin bertemu dengannya. Jordan berkata, Victoria, mantan pacarmu itu telah memberi kita bantuan yang sangat besar. Aku ingin mentraktirnya makan sebagai ucapan terima kasih, bagaimana menurutmu? Victoria sedikit terkejut. Kau ingin bertemu dengannya? Jordan mengangguk dengan senyum tipis di wajahnya. Wanita pada umumnya tidak akan membiarkan pacarnya bertemu dengan mantannya karena takut membuat mantannya cemburu. Russell kini telah menjadi pria yang sangat berbakat dan memiliki karir yang sukses. Victoria khawatir Russell akan mempersulit Jordan saat makan malam. Namun, Jordan berinisiatif mengusulkan ide itu agar Victoria tidak bisa menolaknya. Jika Victoria membantah, Jordan mungkin akan berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Jordan dan Victoria. Hubungan mereka tidak terbuka dan jujur seperti yang dikatakannya. Kalau tidak, mengapa dia tidak bisa bertemu Russell? Baiklah. Victoria setuju. Kita nonton TV dulu aja. Aku jadi segar lagi setelah minum teh penghilang mabuk yang kamu buat, kata Victoria. Tentu. Victoria tersenyum dan bangkit berdiri. Ia kemudian menyalakan TV dan kembali ke sofa, di mana Jordan melingkarkan lengannya di pinggang Victoria saat mereka menonton TV. Kebetulan TV kota New York sedang menayangkan serial TV populer di mana aktor favorit Victoria sedang berperan sebagai pemeran utama pria. Tak satu pun dari mereka yang pernah menonton serial drama tersebut, dan mereka berdua terpikat setelah menonton selama beberapa menit. Kisah antara protagonis pria dan wanita sangat mirip dengan situasi Jordan dan Victoria saat ini. Tokoh utama prianya tidak punya uang, sedangkan tokoh utama wanitanya adalah seorang eksekutif senior di sebuah perusahaan kaya dan cantik, seperti Victoria. Seperti Victoria, dia juga kekasih seorang pria kaya dan tua. Kebetulan saja si kaya dan si tua itu kembali dalam episode ini dalam upaya untuk merayu pemeran utama wanita lagi. Dia bahkan berinisiatif untuk mentraktir pemeran utama pria dengan makanan. Ketika Victoria melihat adegan makan malam itu, dia begitu gugup hingga tubuhnya menegang dalam pelukan Jordan, seolah-olah pria dalam adegan itu adalah Jordan dan Russell. Dalam adegan itu, lelaki tua yang kaya itu berkata kepada pemeran utama pria, kamu sama sekali tidak pantas bersama Jenna pemeran utama wanita.
Dia hanya akan kesepian bersamamu. Saya memiliki sebuah perusahaan. Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Acara makan malam itu diadakan di sebuah restoran barat kelas atas. Tokoh utama pria tidak minum anggur dan hanya minum bir murah. Dia memiliki harga diri yang rendah, dan terus menenggak bir sambil bertengkar dengan orang kaya itu dengan marah. Akhirnya, dia menghabiskan seluruh isi botol dan dengan bangga melemparkan uangnya ke atas meja. Setelah berkata, simpan kembaliannya, dia pergi. Karena terlalu banyak minum, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak muntah. Orang tua kaya itu pergi dengan ramah dalam Mercedes-Benz S65 miliknya. Ketika Victoria melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan patah hati. Alur cerita drama ini sangat mirip dengan situasi terkini antara dia dan Jordan dan Russell. Victoria dan pemeran utama wanita sama-sama merupakan eksekutif senior dari sebuah perusahaan mapan, sama seperti pemeran utama wanita. Di sisi lain, Russell juga merupakan pria kaya dan berpengalaman yang jauh lebih tua dan telah menjadikan pemeran utama wanita sebagai gundiknya. Bahkan mobil yang mereka kendarai memiliki merek dan model yang sama. Dia takut adegan saat pertemuan Jordan dan Russell akan sama seperti dalam drama. Dia takut Jordan akan menenggak anggur setelah dimarahi Russell dan membuatnya kesal. Jordan, menurutku kamu tidak seharusnya makan bersamanya. Victoria tiba-tiba mematikan TV lalu menatap Jordan. Sambil tersenyum tipis, Jordan berkata, kenapa? Apa kau khawatir aku akan menjadi seperti pemeran utama pria di acara TV, merasa rendah diri di depan mantan kekasihmu, lalu berpura-pura kuat? Apa kau pikir aku akan patah semangat? Victoria tidak menjawab, tetapi dia memang khawatir tentang hal itu. Jordan kini tidak punya uang, sementara Russell menjadi multimiliarder. Jordan adalah pria dengan rasa bangga yang tinggi, jadi dia yakin bahwa Jordan akan merasa rendah diri terhadap Russell. Jordan tersenyum dan berkata, jangan lupa bahwa tidak semua orang tahu tentang pengusiranku dari keluarga Stelle. Aku masih bisa menggunakan statusku sebagai keturunan keluarga Stelle untuk berpura-pura di depan mantanmu. Jika dia ingin memamerkan kekayaannya di hadapanku, dia pasti akan menerima pukulan telak. Victoria terkekeh dan tiba-tiba teringat bahwa beberapa waktu lalu, Jordan pernah melakukan panggilan video dengan pemilik Louis Vuitton, yang membuat Stella terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Victoria mengangguk dan berkata, ya, kalau sudah waktunya, kamu bisa melakukan panggilan video lagi dengan bos Louis Vuitton untuk menunjukkan kepadanya betapa hebatnya dirimu. Mari kita tunjukkan kepadanya bahwa lingkungan sosial pacarku penuh dengan orang-orang penting yang bahkan tidak dikenalnya. Victoria sekarang bisa tenang dan membiarkan Jordan bertemu Russell. Russell selalu memandang rendah Jordan, menganggapnya hanya seorang kurir. Victoria juga ingin memberitahu Russell bahwa pacarnya bukanlah pria yang tidak berguna, tetapi pria yang sangat luar biasa. Dia akan menyuruhnya untuk melupakan rencana menikahinya dalam 6 bulan.